Halo, Mbak saya, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Halo, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Udah makan malam? Belum, baru bangun. Belum. Baru bangun dari pagi. Enggak juga. Ya, tadi Oh, tadi maghrib tidur dulu. Terus baru bangun lagi jam 9. emang libur kan ya? Ya, Oke, sip. Mbak saya bentar. Masih ingat terakhir kali belajar apa? terakhir kemarin tuh ah animation. Betul ya. Eh, Control player ya. Mau belajar Ya, mengenai karakter controls. Ya, dua part. Dan sekarang kita akan working with the timeline. Ya, jadi ada yang namanya timeline. Coba. Timeline itu secara bahasa Indonesianya apa? bahasa Indonesianya apa ya timeline tuh? Hmm, Timeline itu kayak urutan kejadian. Apa itu timeline? Urutan kejadian. Tentang kejadian ya atau lini masa ya, timeline Oh ya. FYP ya, TikTok tuh yang sering dipakai, itu adalah contoh dari si timeline ya atau lini masa. Nah betul, jadi hari ini kamu akan coba membuat si lini masa itu ya, kayak gimana caranya di dalam Unity Project. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pengen buat hal itu, kamu bisa langsung saja diklik dulu ini. Nah, nanti tampilannya kayak gini ya. Hmm. Kan yang terakhir kali ya, terakhir kali udah sampai gini. Hmm. Oke. Nah, nanti kita akan menambahkan yang namanya cutscene. Jadi cutscene itu adalah in games is a small in-game video. Kamu akan menambahkan sebuah video pendek gitu ya untuk menjelaskan si gamenya kayak gimana. Oke. Oke. Nah, jadi itu akan saya buat ya. Gimana caranya buat si cutscene ini di dalam si project yang kita buat ya. Oke, terus nah cutscene itu kan reveal a variety of game features ya. Ya, nanti dia ngejelasin ada fitur apa aja di dalam gamenya. Ya, apakah nanti dia bisa pakai klik mouse ya atau macam-macam itu tergantung sama bahasanya. Oke. Hmm. Nah, jadi today you will find out how the shooting of a cutscene is planned and what the storyboard is. Sama acquire the skill of working with the timeline tool and explore the new possibilities of the cinemation ya, virtual camera sama create introductory cutscene for your game. Nah, nanti kamu akan coba membuat dulu menjawab ya beberapa kuis di nomor 4 ya, kelas 4. Aduh, ini semoga bisa ya. Dia pakai ini sih. Ntar kita cobain. Oke. Nah, planning a cutscene. Jadi, cutscene itu berarti apa menurut kamu? Kalau tadi penjelasannya. Kira-kira kayak potongan video pendek yang dimainin di tengah-tengah game gitu. Suaranya kecil banget, boleh gedein lagi. Kira-kira kayak cutscene tuh kayak potongan video atau animasi yang bisa dimainin di tengah-tengah game. Betul, yes ya. Yes, tinggal kita translate aja dan dia jadi potongan video. Ya, betul. Ya. Nah, nanti kita akan juga membuat storyboard. Ya, kamu udah membuat storyboard juga kalau di kapan ya? Pernah bikin storyboard itu?
Kayaknya di yang modul 2 kayaknya ya. Kamu Waduh. membuat mengenai storyboard, gimana caranya ada mood board ya. Terus kamu juga menambahkan warna-warnanya. Dan sekarang kita coba menggunakan itu ya. Jadi ini hanya memberikan gambaran keseluruhan dari si project. Oke? Nah, contohnya kayak gini. And this lesson you will make introductory ya. Cutscene based on already made storyboard. Ya nanti storyboardnya kayak gini. Udah ada juga sih. Oke. Biasanya storyboard itu dilakukan dengan tangan ya. Tapi kamu juga bisa menggunakan beberapa screenshot dari si game. Ya, jadi nanti dari Unity-nya tuh udah otomatis untuk menghubung-hubungkannya ya. Dari gambar satu ke gambar berikutnya dan jadi sebuah video. Gitu ya, jadi sebuah cutscene. Terus ini ya ada downloadannya juga. Kamu bisa download dulu. Tinggal masukin aja ke dalam third party. Nah, di dalam visual effects, oke, arrange the visual effect in the hierarchy window as shown on slide. Nanti kalau misalnya pengen menambahkan visual effect, itu tinggal tambahin aja kayak gini ya. Explosion gitu ditambahin di dalam si partnya. Nah, properties dari Magic Cloud juga bisa diganti. Ntar dia efeknya kayak gini ya. Oke. Dan nanti akan menggunakan yang namanya looping ya. Gitu. Nah, ada pertanyaan dulu? Gimana? Jam ya. Berikutnya adalah timeline. Jadi, to record cutscene, a special tool is used timeline. Ya, jadi gunanya timeline itu adalah untuk merekam ya. Merekam si cutscene, eh ya agar bisa dipakai gitu si potongan-potongan dari projectnya. Oke. Nah, nanti bahasa tinggal bikin aja empty object ya. Create empty, nanti pilih timeline, ntar bisa diedit-edit ya untuk si timeline ini. Ntar examine the two main parameters of playable director component of the timeline object. Ya, kamu nanti bisa langsung aja di sebelah animator ya lokasinya. Di sebelah animator, nanti tinggal dimasukin aja timelinenya kayak gimana. Ya bisa diganti untuk satuan detiknya, satuan waktunya juga. Ya apakah kamu pengen per detik atau maunya per frame, itu bisa disetting. Ya. Hmm. Nah, frame satu misalnya the portal is being activated, ya nanti bisa membuat si apa portalnya muncul bisa juga ya. Nanti tinggal tambahin aja di dalam si timelinenya ya. Ada urutan-urutannya gitu. The track can be moved along the timeline by holding cursor on it. Jadi nanti kamu tinggal pindah-pindahin aja asetnya supaya ke dalam si cutscene-nya masuk gitu. Ya, nanti di dalam si timeline-nya itu ya udah bisa langsung diedit tadi. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum ada. Ada ya. Lanjut lagi. Nah, ntar kalau misalnya Magic Cloud dia pengen seperti web adanya ya udah S Cloud apa pilihnya yang SS ya. Nah, ntar dia akan membuat juga si Magic Cloud-nya tampil kayak gitu. Nah, jadi di dalam si timeline ini, kalau misalnya kamu pengen ngebikin dia semakin gede, itu artinya di area of intersection of the two tracks, the shooter, the transition ya. Kalau misalnya nanti ada dua gitu. Kamu nanti tinggal bikin dua-duanya semakin panjang, nah nanti dia udah ada otomatis kayak transisinya. Misal transisinya kayak ngebikin dia kameranya ke atas gitu ya, atau yang lainnya.
itu boleh juga. Ntar dia kayak gini. Pokoknya kalau ada yang ada garis miringnya itu berarti ada si eh, apa cepetannya ya gitu. Nah, rewrite the flight animation jadi nanti bisa kayak gini juga. Tergantung sama kamu ya untuk mengatur si cutscene-nya kayak gimana. Oke. Nah, nanti ada juga untuk efek dizzy ya. Dizzy itu setelah playernya keluar dari mesin waktunya, nanti dia akan kayak kelayangan gitu dikit kepalanya. Nah, nanti misalnya pengen ngebikin ada keyframes, itu tinggal dikasih aja waktunya mulai gitu ya. Ntar dari mana ke mana ya, bisa dirubah eh, secara manual juga ya, posisinya gimana. Oke, terus Doll camera with track simulate the behavior of a dolly. Jadi nanti bisa juga ada kayak dolly kamera ya, yang kayak di Mars berarti. Dia gunanya untuk apa? Dia gunanya berarti untuk menunjukkan tujuan gamenya itu kemana ya. Nanti kamu tinggal tambahin si dolly kamera itu, dan nanti dia akan langsung otomatis saja maju dari player spawn sampai ke finalnya ya. Hmm. Dah, itu aja Mas Saif. Ada pertanyaan dulu? Belum ada. Belum ada. Halo, ada pertanyaan dulu Mas Saif? Belum ada. Belum ada ya? Oke, kalau gitu kamu Hmm. boleh share screen, kita buka algoritmnya dulu ya. Bentar ya. Oke. Masih nggak bisa, nggak muncul. Hmm. Kamu refresh dulu coba. Belum muncul. Masih nggak muncul, lanjutin dulu aja, Mbak Saif. Hmm.
Hmm. Di download ya. Ya, download dulu. Oke, Ya, terus buka dari yang project terakhir kali dulu ya. ya. Mm. Nah, nanti kamu coba import yang udah di download tadi. Oke, udah diimpor. Bisa nanti langsung di drop aja. Di mana kira-kira tadi? Bisa nggak? Yang Oke, habis di Sudah? gak punya dia kayak Oke, terus gimana cara berarti untuk ngebikin cutscene? eh Kamu sambil download ini aja ya. Boleh diklik aja link yang ada di chat Zoom dan di download.
Place. Eh,
Nah, kayak add to this ya. Oke, baik. Oh, Nah, oke. Dia udah ya, ada si smart step yang di awal ya. iya, Cutscene-nya ya. iya, iya. Oke. Nah, bisa mau dirubah lagi timernya silahkan. Iya deh, coba.
Di sini ngapain ya? Di sini ngapain sih? Ini ada tombol tapi nggak bisa dipencet. Di sini ngapain? Loh, oh, oh, gitu. Hmm, nanti kemana lagi? Ah, aduh. Hmm, oke lah. Oke, kalau sudah dimainkan, kita coba lihat si timelinenya ya. Boleh kamu stop dan coba lihat si timelinenya. Timeline, di mana timeline? Nah, ini dihapus dulu nih searchingnya. Coba kamu lihat objeknya. Berarti ya player ya harusnya timelinenya.
Ada nggak? Atau Hmm. timeline aja kamu cari di sini. Siapa tahu emang namanya beneran timeline ya. Oh ini deh. Nah ya, bisa jadi kalau misalnya kita lihat di sini udah ada nama-nama si komponen dari timelinenya dan juga ada clashing setiap bagiannya ya. Oke. Jadi settingnya ada di timeline ini. Oke. Wah, keluar dari zoom-nya. Ini Kayak kenceng. boleh share screen lagi ya. Ya, oke sih. Sip. Ada pertanyaan dahulu? Nggak ada lagi. Udah nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, sip, udah boleh di-save aja ya, Bang Saif. Jadi hari ini kita udah belajar mengenai modul 4 dan nanti kita masuk ke modul 5 ya. Nah, modul 5 ini kita udah mulai lebih sederhana lagi. Ini kan udah lumayan kompleks ya. Modul 4 ini udah banyak banget 3D game ya. Kita akan masuk ke dalam dua dimensi game ya. Dimana kita akan coba membuat dia mulai lagi fokus dari desainnya. Ntar habis itu kita coba combine dengan scripting ya. Oke. So, itu aja untuk kelas hari ini. Bye-bye, Mbak Sayap. Selamat malam. Paham, Kak. Terima kasih. Terima kasih ya.